Selamat pagi, siang, dan malam untuk Bapak dosen. Di sini kami dari kelompok Toko Sembako akan mempresentasikan hasil kerja sebagian hasil kerja kelompok kami mengenai proyek akhir untuk mata kuliah RPL-nya. Nah, di sini dalam kelompok ini ada saya sendiri, Gabriel Alvin Batan dengan NIM akhir 0996, ada Hildegardis Yayu Kristi, ada Mas Lino Eko Putra Salih, dan juga ada Maria Ripka Restu Sukmaningsih. Nah, untuk proyek toko sembako kami, untuk halaman utamanya, ketika si user atau si karyawan membuka websitenya, akan muncul masuk ke dalam halaman utamanya. Di sini ada nama toko, juga ada button login, yang kalau ditekan akan muncul hovernya, dan juga ada daftar barang, di mana di sini si karyawan dapat melihat daftar barang tanpa mesti login terlebih dahulu. Nah, untuk codingannya, kami di sini menggunakan Bootstrap 4, di mana untuk mendesain tampilannya. Tetapi di dalam halaman utama ini juga kami terdapat CSS yang mengatur desainnya secara umum. Juga ada JavaScript-nya untuk mengatur pergerakan seperti logo yang bergerak ini. Nah, ketika menekan tombol login, nantinya si karyawan atau si user akan dibawa menuju halaman login. Dan ketika ditekan tombol daftar barang, akan menuju ke halaman daftar barang. Namun, di sini karena daftar barang yang lagi dibuat dan belum dimasukkan ke dalam komputer, maka daftar barang belum bisa digunakan. Nah, untuk login ketika ditekan, maka akan masuk ke halaman login seperti ini. Nah, di sini dengan background yang ada dan ada kotak div dan ada nama pengguna dan inputan nama penggunanya, juga ada kata sandi dengan inputan kata sandi, di mana kalau misalkan ditekan maka kata sandinya tidak akan kelihatan. Dan ada juga ada button masuk yang ketika ditekan, ketika si karyawan yang menekan itu si karyawan, maka akan masuk ke halaman utama untuk menu transaksi, karena si karyawan menu default untuk karyawan adalah transaksi. Dan di sini juga ada lupa password. Jika si karyawan lupa password, maka akan dibawa ke halaman lupa password. Namun karena halaman lupa password belum dibuat, maka belum bisa digunakan. Nah, untuk codingannya sendiri, di sini seperti halaman utama, kami menggunakan Bootstrap juga untuk desain CSS-nya. Juga secara umum terdapat CSS di dalamnya. Nah, untuk login, di sini kami menggunakan session untuk membaca username dan password yang dimasukkan. Juga kami ada setelah login langsung connect ke database, dan nanti akan mengecek database karyawan, di mana yang dicek itu merupakan nama karyawannya dan juga kode karyawan. Di sini untuk passwordnya kami defaultnya menggunakan kode karyawan. Jadi untuk password nanti akan dicek ke tabel kode karyawan, dan untuk username nanti akan dicek ke tabel nama karyawannya. Nah, sekarang untuk handling errornya, ketika nama penggunanya ini dimasukkan Agus dan kata sandinya itu salah, misalkan B001, nah ketika klik masuk nanti akan muncul pesan gagal masuk, dan silakan cek username dan password. Jadi sudah ada penanganan ketika si user salah memasukkan username dan kata sandinya. Dan ketika kata sandinya itu benar, maka di sini terbaca bahwa si Agus ini merupakan karyawan, di mana di dalam programnya sendiri akan dicek terlebih dahulu
apakah si Agus ini karyawan atau tidak, di mana ID karyawan yang di mana ID-nya itu K0001, K-nya akan di-split terlebih dahulu untuk dilihat passwordnya lanjutannya. Nah, jika ID passwordnya diawali dengan K atau indeks 0 dari password itu K, maka dia akan dibawa ke halaman transaksi. Namun jika bukan, maka nantinya akan dibawa ke menu lihat karyawan, di mana selain K adalah B. Jadi jika yang dibaca itu B, maka akan dibawa ke lihat karyawan, yang mana itu adalah menu dari si pemilik toko. Nah, di sini di kelas transaksi ini ada satu form, di mana form itu akan mengambil session username dan password dari login yang diisi di input ini, dan input ini tidak bisa diedit karena hanya read only. Seperti terlihat pada pengaturan input ini. Di sini read only. Dan juga di form di div yang pertama ini, selain ID sama nama karyawan, terdapat juga ID transaksi, di mana nanti diambil dari tabel transaksi jual. Di sini transaksi jual, ID jualnya terakhir adalah 104, sehingga transaksi berikutnya yaitu 105. Nah, untuk waktu transaksi itu digunakan waktu default waktu sekarang, di mana yang di dalamnya terisi tanggal, bulan, dan tahun. Nah, untuk inputannya, ketika diinput nama barangnya, misalkan B001, maka untuk nama dan harga satuannya langsung dipanggil dari database-nya, di mana di sini untuk nama merupakan nama dengan kode barang B0001 adalah beras pandan wangi, di mana harga satuannya 20.500. Dan ketika diklik jumlah barangnya dan diklik tambah barang, maka barang yang diisi sebelum di div sebelumnya itu akan disimpan di tabel simpan transaksi, yang mana nantinya akan ditampilkan di dalam tabel di bawah ini sebagai tanda bahwa yang lagi dipesan itu sudah masuk. Namun di sini kami belum membuat event lanjutan untuk misalkan si pembeli ini mau mengedit atau mau menghapus barang tersebut. Nah, ketika diklik bayar, dalam artian tidak ada lagi barang yang mau diinputkan, maka akan muncul pesan pop-up untuk konfirmasi pembayaran. Di sini user akan memasukkan jumlah uang, namun belum ada pop-up, belum ada event lanjutannya ketika mengkonfirmasi. Namun ketika klik konfirmasi, klik batal, maka akan kembali ke menu transaksi sebelumnya. Dan ketika diklik konfirmasi, maka akan muncul kembalian alert berupa pesan kembaliannya berapa ribu. Dan selain itu, kami juga ada sidebar yang bisa diakses. Untuk yang lain belum ada di komputer saya, sehingga belum bisa dijalankan. Namun yang ada hanya yang bisa diakses sekarang itu hanya keluar, di mana ketika keluar maka akan menuju ke halaman login. Untuk tampilan halaman utama, login dan transaksi seperti untuk sementara masih seperti ini, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi di sini tampilan edit data barang adalah demikian. Di sini kita dapat melakukan pencarian berdasarkan nama barangnya. Misalnya kita cari beras. Nah, itu akan muncul hasil yang mirip. Dan jika kita menggunakan struktur yang tidak beraturan, struktur penulisan yang tidak beraturan, maka hasilnya juga tetap sama dengan yang sebelumnya. Nah, untuk melakukan pengeditan, kita bisa mengklik 2 kali pada baris tabel tersebut. Nah,
datanya akan dipindahkan ke form ini. Nah, di sini yang bisa diedit itu hanya nama, harga, dan stok. Sedangkan jika kita mengklik ke field kode, maka kursor kita tidak akan muncul karena kode itu merupakan primary key sehingga tidak bisa diedit ataupun dihapus, kecuali dihapus secara keseluruhan data ini. Nah, misalnya kita akan melakukan penggantian nama menjadi beras setra saja. Nah, ketika kita klik edit, maka akan muncul notifikasi bahwa data berhasil diupdate. Nah, misalnya kita cari lagi beras. Nah, dia berhasil terupdate. Ini hanya muncul beras setra. Nah, kalau misalnya kita mau hapus, edit harganya, itu kami sudah sediakan fitur untuk membuat format rupiah secara otomatis. Misalnya kita mau ganti jadi 3.000. Nah, dia otomatis terpisah dengan titik dan ditambahkan rupiah di depannya. Nah, itu untuk B002 harga aslinya 10.500. Kemudian kita edit dari 3.000. Kemudian stoknya jadi 52. Kita klik edit. Nah, di sini sudah berhasil terupdate. Nah, untuk code-nya sendiri itu kami menggunakan form. Nah, form di situ untuk mengambil kode barangnya. Nah, ketika tombol edit diklik, maka query tersebut, yaitu update, akan diupdate berdasarkan kode barangnya tadi. Nah, di sini jika berhasil, maka akan muncul sintaks JavaScript yang berisikan pesan data berhasil diupdate. Jika tidak, maka akan error. Nah, untuk pemindahan dari baris tabel ke formnya sendiri, kami menggunakan JavaScript. Nah, di sini itu adalah fungsi tampil. Jadi yang diambil itu informasi tabel barangnya. Kemudian jika kasih event on click, maka function ini akan dieksekusi. Kemudian untuk searching, kami menggunakan function search. Nah, di situ informasi yang diambil adalah informasi dari kotak pencarian, kemudian tabel barangnya, baris, dan kolom kedua. Kemudian selain edit data barang, kami juga menyediakan fitur untuk melakukan edit data karyawan. Tampilan dan fitur yang ditawarkan juga sama. So, kita bisa melakukan searching berdasarkan nama karyawan. Kalau untuk melakukan penghapusan, pengeditan, kita bisa mengklik double, lalu kita bisa edit nama dan nomor teleponnya. Misalkan kita mau ganti namanya saja. Nah, di sini bisa kita lihat datanya sudah terupdate. Untuk kodenya itu kurang lebih sama dengan edit data barang tadi, baik CSS maupun JavaScript-nya. Lalu di sini terdapat menu untuk melakukan penghapusan data barang. Nah, tampilannya juga sama seperti edit data barang tadi. Mungkin kedepannya ada perubahan, itu kami masih sesuaikan dengan kode PHP-nya. Jadi untuk sementara tampilannya kami buat mirip. Nah, untuk fitur yang ditawarkan juga sama. Perbedaannya kita hanya tinggal menghapus saja
tidak perlu melakukan pengeditan. Nah, misalnya kita mau hapus barang dengan kode B0004. Nah, ketika kita klik hapus, akan muncul notifikasi seperti ini. Lalu ketika kita lihat lagi, ternyata B004 sudah terhapus dari tabel ini maupun di database-nya. Untuk sintaksnya itu sama, kita mengambil informasi kode barang dari form, lalu kita akan melakukan eksekusi query delete ketika button hapus diklik. Lalu untuk JavaScript-nya juga sama dengan edit data barang tadi. Kemudian untuk hapus karyawan juga demikian. Jadi untuk 4 tampilan ini sementara masih kami buat sama, menyesuaikan dengan apa yang bisa kami buat. Tetapi memang kami rasa ini kurang efektif karena untuk melakukan penghapusan barang sebenarnya kita bisa mengklik satu row kemudian langsung menyediakan button untuk melakukan penghapusan, tidak perlu menyimpan ke form dulu. Tetapi karena aksesnya itu masih kami pelajari, jadi untuk sementara kami buat seperti ini dulu. Mungkin untuk edit dan hapus begitu saja. Untuk menu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi untuk menu yang selanjutnya, di sini kita punya menu untuk input data karyawan, lihat data karyawan, edit, hapus, laporan penjualan, dan laporan keuangan. Untuk yang pertama, input data karyawan ini, di sini kita dihadapkan sama sebuah form. Ada form untuk mengisi kode karyawan yang di sini kode karyawannya telah otomatis terisi atau dengan kata lain langsung di-increment dari kode karyawan paling akhir yang ada di database. Lalu ada form untuk mengisi nama karyawan, lalu ada form juga untuk mengisi nomor telepon karyawan. Misal kita mengisi nama karyawan dan nomor teleponnya. Lalu jika kita mengklik tombol simpan, maka akan menampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan, dan jika kita melihat pada tabel di bawahnya, K18 harusnya ada di tabel di bawahnya. Mungkin nanti ke depannya akan kami sesuaikan, kami sempurnakan untuk menambahkan data karyawan yang berhasil diinputkan ke dalam tabel tinjauan di bawah ini, dan juga untuk total record-nya. Lalu untuk source code dari input data karyawan ini sendiri, di sini ada div untuk sidebar-nya, yang mana yang ini sidebar-nya. Lalu di sini kita punya section. Di dalam section ini yang merupakan body kita, yakni area yang ini, area di samping bar ini. Lalu di dalam section ini kita ada untuk mengkonekkan ke database, lalu select semua data karyawan yang digunakan untuk ditampilkan di tabel yang ini. Kita tinjau di bawahnya. Lalu di sini kita membuat increment dari kode karyawan, dari inputan kode karyawan agar langsung menampilkan K0018. Lalu di sini ada form untuk mengisi kode karyawan, nama karyawan, dan nomor telepon karyawan. Juga ada button untuk batal dan simpan.
Oke. Lalu selanjutnya kita beralih ke menu lihat data karyawan. Di sini untuk lihat data karyawan sendiri, yang ditampilkan adalah lihat data karyawan dan juga tabel karyawan yang berisi nomor, kode karyawan, nama karyawan, dan nama telepon karyawan. Di sini tadi karena sebelumnya kita sudah menginputkan satu data karyawan dengan K0018 yang bernama Michelle, di sini dia langsung tertampil saat kita melakukan select data dari database-nya, langsung tertampil K0018 yang kita sudah inputkan sebelumnya. Di sini juga ada fitur pencarian yang keywordnya adalah nama karyawan. Jadi misalnya kita mencari nama Sam, maka di sini akan muncul beberapa nama yang berawalan Sam. Selanjutnya untuk menu edit data karyawan dan hapus data karyawan ini belum kami bikin, rencananya akan kami bikin. Dan untuk laporan penjualan dan laporan keuangan ini sudah dibikin, tapi karena kami bagi tugas, jadinya di laptopnya teman saya, sehingga belum ada action ketika kita mengklik laporan penjualan atau laporan keuangan di sini. Lalu selanjutnya ada pula input lihat barang, karena lihat barang sama karyawan ini berbeda fungsinya, jadi dan belum ada menu di sini, jadi kita pakai URL aja di sini. Nah, di sini sama seperti lihat karyawan, untuk lihat data barang ini juga menampilkan tabel dengan nomor, kode barang, nama barang, harga barang, dan stok barang yang masih tersisa di gudang. Nah, di sini sama seperti yang lihat karyawan juga, kita ada fitur cari, yang mana keyword dari cari ini adalah nama dari barangnya. Misalnya kita mencari beras, maka di sini akan muncul beberapa referensi yang sesuai dengan kata kunci beras. Sebelumnya untuk source code-nya lihat karyawan itu, jadi yang melihat karyawan yang tadi, source code-nya itu di sini sama seperti sebelumnya, ada sidebar, lalu section-nya di sini ada connect database, lalu select bintang from karyawan, artinya mengambil semua data dari karyawan dan menyimpannya dalam tabel. Lalu di sini untuk fitur searching tadi, di sini kita gunain JavaScript my function, di mana JavaScript my function-nya adalah ini. Jadi inputannya itu kita get element by ID, maksudnya yang ID searching ini, misalnya ID searching ini. Terus kita melakukan uppercase, terus kita ngambil dari tabelnya, lalu kita mencari dengan nama yang sama dengan indeks 2, yang mana indeks 2 ini adalah 012 adalah nama barang. Jadi jika ditemukan maka akan display, jika tidak ditemukan maka tidak akan mendisplay apapun. Itu untuk yang lihat karyawan, itu juga sama berlaku untuk yang lihat barang. Ini ada sidebar, terus ada ini select bintang from barang untuk menampilkan semua data barangnya ke dalam tabel. Lalu sama juga seperti yang lihat karyawan ini, juga gunain my function untuk ini gunain my function yang ini belum dipindahin, tapi nanti rencananya bakal dipindahin ke pada JavaScript-nya tersendiri untuk yang lihat barang. Untuk fitur-fitur lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Nah, ini merupakan fitur laporan keuangan dari sistem informasi kami. Nah, pada saat pemilik mengakses fitur ini, fitur laporan keuangan, maka akan ditampilkan seperti ini. Nah, ketika pemilik ingin melihat laporan keuangan yang ada pada sistem informasi ini secara keseluruhan, maka pemilik tinggal klik mencari. Maka data laporan keuangan secara keseluruhan akan ditampilkan. Nah, di sini harga jual dari keseluruhan data yang sudah terjual, itu total harganya akan ditampilkan di
baris paling bawah, yaitu total pendapatan. Nah, misalnya di sini ada 6 data yang sudah terjual. Nah, di sini ada harga jualnya masing-masing dan totalnya yaitu 61.600. Nah, untuk total pemasukan ini mungkin belum saya buat karena total pemasukan ini nantinya akan dikalikan dengan setiap barang yang terjual. Nanti akan aktif atau akan bisa apabila proses transaksi dari sistem kami ini sudah berlaku. Nah, kemudian misalnya pemilik melihat data yang begitu banyak, misalnya ada 1.000 data yang sudah terjual. Nah, pemilik bisa dengan mudah menemukan data yang ingin dicari. Misalnya pemilik ingin mencari data di tahun 2022, bulan 5, tanggalnya itu 24. Nah, ketika pemilik klik cari, maka akan ditampilkan data tahun 2022, bulan 5, tanggal 24. Nah, sudah otomatis dengan total pendapatan yang didapat. Nah, ini kalau misalnya pemilik memilih combo box-nya secara lengkap. Bagaimana kalau pemilih hanya memilih satu combo box saja? Saya contohkan misalnya pemilih hanya memilih tanggal 29 contohnya, tanpa memilih tahun dan bulan, maka semua data pada tanggal 29 itu akan ditampilkan. Klik cari, nah maka semua data pada tanggal 29 itu akan ditampilkan. Nah, hal ini berlaku sama juga untuk tahun dan bulan. Nah, ini kebetulan tanggal 29 data yang sudah terjual itu hanya satu. Misalnya tahun 2022. Nah, maka semua data pada tahun 2022 akan muncul. Nah, kami juga menyediakan fitur yang mempermudah pemilik untuk mendapatkan data laporan keuangan dalam bentuk Excel. Nah, di website ini bisa dilihat di pojok kanan bawah terdapat tombol unduh file. Nah, unduh file ini nantinya data yang masuk ke dalam Excel itu akan disesuaikan dengan data yang dicari. Nah, misalnya ini dia menampilkan semua data. Maka saya akan klik unduh file. Oke, saya klik. Nah, maka akan ada file yang terunduh, laporan keuangan.xls. Klik, kita buka. Nah, maka data laporan keuangan akan secara otomatis masuk ke dalam Excel. Ini kalau seandainya semua data. Nah, kita coba data yang kita cari. Misalnya di tanggal 24 lah contohnya. Kita cari. Nah, coba kita unduh. Nah, di sini ketika kita unduh, nantinya data yang akan masuk di Excel cuma data yang kita cari ini. Klik unduh. Kita cek. Nah, data yang masuk ke dalam Excel cuma data yang tanggalnya 24. Jadi sistem ini memberikan progres secara otomatis ketika pemilik ingin mendapatkan data dalam format Excel. Pemilik tinggal menyesuaikan dengan data yang dicari. Oke, ada sidebar. Nah, ini adalah laporan keuangan. Sekarang saya akan berpindah ke laporan penjualan. Saya klik di laporan penjualan. Nah, muncul laporan penjualan. Nah, mekanisme pengerjaan atau progres laman laporan penjualan itu hampir sama persis dengan laporan keuangan. Jadi kalau kita ingin semua datanya ditampilkan, kita klik cari dengan patokan bahwa tahun, bulan, dan tanggal harus sudah dicek dengan combo box semua. Klik cari, nah maka data akan otomatis ditampilkan. Nah, ini data ini sudah ditampilkan semua dengan total barang yang terjual. Bisa lihat, total jual ada 400. Nah, nantinya nama barang ini akan disesuaikan dengan ID jualnya. Karena ada relasi antara kode barang di tabel data barang dan tabel detail transaksi jual. Sehingga ketika ID jualnya dimasukkan, misalnya di detail transaksi, di detail transaksi jual itu ID jualnya berapa, maka
nama barang yang ada di kode barang itu akan otomatis mengikuti ID jual yang ada di detail transaksi jual. Ini relasi tabel. Oke, sama halnya juga, misalnya kita unduh file, maka akan muncul Excel laporan penjualan. Nah, ini untuk data laporan penjualan. Kalau semisalnya kita cari di tanggal berapa ya? 29, kita unduh, maka akan muncul laporan penjualan pun hanya pada tanggal 29. Oke, ini mekanisme dari laporan penjualan. Ya, ini sidebar-nya. Nah, di sini untuk input, lihat, edit, hapus, dan keluar belum bisa diakses karena saya memegang dua laman website, yaitu laporan penjualan dan laporan keuangan. Nah, sekarang kita ke source code-nya dulu. Saya pindah ke laporan keuangan dulu. Oke. Nah, di laporan keuangan saya menggunakan session. Session ini saya fungsikan untuk menangkap data dari database yang nantinya digunakan untuk cetak dokumen Excel. Nah, kemudian di sini ini adalah source code untuk sidebar-nya. Kemudian ini ada source code untuk membuat combo box beserta dengan keterangan. Ini ada tahun, ini ada bulan, ini ada tanggal. Oke. Nah, untuk PHP-nya di sini logikanya adalah ketika tombol unduh itu ditekan atau tombol unduh di sini name-nya saya set dengan tari, maka sistem akan otomatis menyambungkan dengan database. Nah, database-nya ini, kemudian saya menangkap hasil pemilihan combo box-nya. Jadi hari, bulan, tahun, penangkapan tanggal, bulan, tahun, saya simpan dalam variabel hari, bulan, tahun. Ini untuk menyimpan hasil tangkapan nilai combo box-nya. Nah, kemudian ada persyaratannya. Jika combo box yang dipilih hari semua, bulan semua, tahun semua, maka akan ada query. Nah, ini merupakan query. Query ini artinya bahwa tabel transaksi jual, yaitu ID jual, transaksi jual tanggal, lalu ada detail transaksi jual kode barang, detail transaksi jual harga barang, dari tabel transaksi jual yang di-inner join-kan dengan tabel detail transaksi jual pada tabel transaksi jual .id jual sama dengan detail transaksi jual. Nah, ini artinya relasi antara ID jual dari tabel transaksi jual dengan detail transaksi jual. Yang artinya saya akan meminta data dari dua tabel yang berbeda untuk ditampilkan satu kali. Kemudian saya eksekusi query-nya. Nah, ini saya mendeklarasikan array untuk dalam variabel hasil all. Kemudian ini perulangan untuk menampilkan semua data yang ada dalam database. Kemudian saya tampung dalam variabel hasil all. Ini. Nah, ini merupakan sintaks untuk nantinya saya gunakan untuk menjumlahkan harga barang. Jadi saya tampung dalam total harga, lalu saya panggil semua harga jual barang yang ada di database. Nah, session tadi itu saya gunakan untuk menangkap semua data dari database yang kemudian nanti saya gunakan untuk cetak dalam format Excel. Nah, ini untuk membuat tabel header-nya, tabel baris judulnya. Nah, ini untuk menampilkan data-datanya. Tinggal saya panggil berdasarkan nama kolom yang ada di database. Nah, kemudian, ini tadi, resume ini artinya untuk menjumlahkan semua nilai array yang ada di database tadi, yaitu harga jual tadi, untuk dijumlahkan. Nah, session ini untuk menangkap semua data yang ada di database tadi.
Kemudian saya tampilkan total harganya. Nah, yang berikutnya sudah seperti tadi saya demokan bahwa semua kemungkinan jika memang pemilik hanya memilih satu saja combo box, misalnya hanya tanggal yang di-set, sedangkan tahun dan bulan itu dilepas semualah. Apakah sistem bingung memilih datanya? Nah, ternyata tidak. Itu saya atasi dengan query juga. Query ini sama, inner join antara tabel transaksi jual dan detail transaksi jual. Hanya yang bedanya, di sini saya memakai format tanggal, where day tanggal kita set dengan hari. Yang artinya ketika bulannya itu kita set semua, tahunnya kita set semua, dan harinya kita pilih mau tanggal berapa, maka tetap sistem tidak akan error. Dia tetap akan menampilkan semua data yang ada pada tanggal itu. Nah, dan hal ini berlaku sama untuk semua kondisi, bukan hanya satu. Ini ada hari, tahun semua, hari, bulan semua. Nah, tinggal disesuaikan dengan apa yang ingin kita cari. Ini sama semua berlaku. Untuk query-nya sama semua, inner join tabelnya. Yang berbeda hanya di format pemanggilan apa sih yang mau kita gunakan untuk mencari. Nah, berikutnya sama ada persyaratan if. Persyaratan if ini maksudnya dia hanya akan mengeksekusi apabila baris dari kolom database itu lebih dari 0, lebih dari baris ke 0. Nah, berikutnya ada untuk menampilkan, sama ini saya tampung dalam source code hasil pilih. Lalu ada total harga. Di sini saya tampung untuk semua data harga jual barang. Kemudian session untuk tampilkan di Excel, sama seperti di atas. Ini tabel header-nya. Kemudian ini untuk menampilkan data-data yang dari database. Nah, ini tadi ratio untuk menjumlahkan semua nilai array dalam database, total harganya. Nah, ini session untuk menangkap total harga. Kemudian saya tampilkan. Saya buat tambah tabel untuk total pendapatan. Nah, jika data tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan data tidak ditemukan atau pemilihan data yang dicari tidak lengkap. Nah, oh ya, tadi saya lupa demo. Nah, coba misalnya saya pilih di tahun 2025. Maka dia akan muncul seperti ini. Data tidak ditemukan atau pemilihan data yang dicari tidak lengkap. Terus saya pilih di tanggal 8. Datanya kan nggak ada tanggal 8. Cari, oh ya, data tidak ditemukan. Pemilihan data yang dicari tidak lengkap. Seperti itu. Jadi ini berlaku sama untuk laporan penjualan. Nah, untuk laporan penjualan, sintaksnya sama, tidak berbeda. Yang berbeda itu hanyalah pada tabelnya. Tabel ini adalah tabel yang beda. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya data-data yang kita panggil nantinya itu yang berbeda. Nah, kemudian, oh ya, mungkin saya sedikit menjelaskan. Untuk tabel laporan penjualan ini merupakan kombinasi dari 3 database. Ya, 3 database yang saya minta datanya untuk ditampilkan sekali. Jadi di sini ada tabel transaksi jual, ada tabel detail transaksi jual, dan tabel barang. Nah, ini saya gabungkan menjadi satu. Ini ada from transaksi jual, inner join detail transaksi jual, on transaksi jual, sama dengan detail transaksi jual .id jual. Ini karena ID jual itu berrelasi dengan transaksi jual dan detail transaksi jual. Kemudian saya gabungkan lagi dengan tabel barang ini. Di mana tabel barang ini berrelasi. Primary key-nya yaitu kode barang berrelasi dengan kode barang yang dimiliki oleh detail transaksi jual itu. Jadi ketika kita memasukkan ID jualnya, misalnya T001 yang sudah kita masukkan terlebih dahulu ke database detail transaksi jual, maka nama barang itu pasti otomatis akan mengikuti detail transaksi jual. Itu mungkin yang berbeda. Kalau yang di laporan keuangan kan hanya 2 tabel. Kalau di laporan penjualan itu ada 3 tabel yang saya ambil untuk ditampilkan secara bersamaan. Nah, kemudian untuk cetak laporan ini seperti ini. Nah, season tadi yang saya gunakan kemudian saya tangkap kembali berupa hasil dan total. Jadi
semua data di database saya tangkap, dan total harga saya tangkap. Kemudian ada sedikit CSS untuk border, lalu ini untuk tulisan laporan keuangannya. Nah, hal baru yaitu dua sintaks ini. Nah, sintaks ini merupakan sintaks yang sudah didesain khusus untuk membuat file Excel. Nah, untuk penamaan file Excel-nya tinggal kita ganti di sini. Nah, ini merupakan sintaks yang sudah paten, permanen. Kalau kita ingin mengganti nama filenya, tinggal ganti di sini. Kemudian, di bawah nama file tersebut, kita tinggal meletakkan data apa yang mau kita taruh di Excel itu. Nah, karena saya mau menaruh data yang saya cari dan data keseluruhan dari database, maka saya tinggal membuat saja tabel secara otomatis ini. Nah, kemudian ada perulangan. Nah, hasil ini merupakan session yang menangkap semua data yang kita akses di laman websitenya. Ini. Maka kita looping HS. Nah, data HS ini yang kemudian kita tampilkan atau kita masukkan ke dalam Excel. Seperti itu. Nah, kemudian kita set lagi satu baris untuk total pendapatan. Kemudian total yang kita sudah tangkap menggunakan session tadi, total harga. Kemudian kita tampilkan di sini. Maka ketika kita mengunduh file Excel, maka data yang ada di dalam file Excel itu akan mengikuti dengan data-data yang diakses oleh pemilik di laman website. Nah, hal ini berlaku sama untuk cetak laporan penjualan juga. Tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaannya itu hanya ada pada pemanggilan datanya saja. Selain dari itu sama, tidak ada perbedaan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai laporan keuangan dan laporan penjualan. Mohon maaf bila ada kata, karena memang masih dalam progres pembuatan, jadi masih ada sedikit saja kekurangan yang belum kami lengkapkan dan kami sempurnakan. Mungkin waktu dan kesempatan saya kembalikan ke moderator. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Mengenai perkembangannya nanti hasil akhirnya akan ada di presentasi RPL nanti. Sekian dan terima kasih.